Halo teman-teman, kembali lagi di GW Channel. Di balik kisah bagaikan film horor, mertua menyiram menantu saat salat. Ini kisah nyata. Tersimpan luka yang tak semua orang sanggup rasakan. Bukan hanya soal air kotor yang disiramkan, tapi soal hati yang disakiti di tengah ibadah paling suci. Tonton sampai akhir, karena kisah ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan nyata tentang iri hati, kezaliman, dan balasan Tuhan yang pasti datang. Angin sore menyapu pelataran rumah tua, bergaya joglo, yang berdiri angkuh di pinggir desa Karangjati. Rumah itu megah, berdinding kayu jati berukir dengan tiang-tiang tinggi, dan pekarangan luas yang dipenuhi tanaman hias dan pohon mangga tua yang menjulang di sudut halaman. Dari luar, rumah itu tampak seperti tempat tinggal keluarga terpandang. Tapi bagi sebagian warga desa, rumah itu lebih dikenal karena kesunyian yang menyeramkan. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, Bu Marni, wanita berusia 50-an, yang dulu dikenal sebagai tokoh majelis taklim di desanya, hidup seorang diri. Sejak saat itu pula, kabar beredar bahwa ia mulai berubah. Sering terlihat berbicara sendiri, duduk sendirian di beranda malam-malam sambil menatap langit, dan menolak semua undangan warga. Sebagian mengira ia hanya kesepian, tapi sebagian lain meyakini Bu Marni menyimpan sesuatu. Hari itu, Aisyah, menantu barunya, tampak sedang menyapu ruang tengah. Usianya baru 24 tahun, kulitnya bersih, matanya teduh, dan gerak-geriknya halus. Ia adalah tipe perempuan yang banyak disitetekon, lelaki saleh, santun, taat, dan sabar. Raffi, suaminya, jatuh hati pada Aisyah saat pertama kali bertemu di pengajian. Tanpa proses panjang, mereka menikah dalam waktu 2 bulan. Kini, Aisyah tinggal bersama Bu Marni, memenuhi permintaan suami agar menemani ibunya yang sudah tua. Ia menerima dengan lapang dada, berharap bisa menjadi anak perempuan bagi Bu Marni, yang selama ini hidup dalam kesendirian. Namun kenyataan berbeda dari harapan. Sejak hari pertama, Aisyah sudah merasakan getaran aneh di rumah itu. Bukan dari rumahnya, tapi dari sikap sang mertua. "Terima kasih sudah mengizinkan saya tinggal di sini, Bu," ujar Aisyah sopan saat baru tiba. Bu Marni hanya mengangguk tipis, tanpa senyum. Tatapannya kosong, seperti tidak benar-benar melihat Aisyah. Hari-hari berlalu, dan rasa dingin itu tidak pernah hilang. Bahkan kian terasa. Aisyah selalu mencoba menyapa, menyuguhkan teh, membersihkan rumah, membantu memasak, tapi Bu Marni tak pernah menunjukkan respon yang hangat. Seringkali hanya diam, atau membalas dengan komentar tajam yang terselubung sindiran. "Kalau nyapu, jangan asal nyapu, kotorannya malah ke pojokan semua," ucap Bu Marni saat melihat Aisyah membersihkan ruang tamu. Padahal, lantai sudah mengkilap. "Maaf Bu, saya bersihin lagi, ya," balas Aisyah dengan nada rendah. Di dalam hatinya, Aisyah bingung. Ia tak tahu salahnya di mana, tapi ia memilih diam karena ia percaya sabar adalah kunci keberkahan dalam rumah tangga. Menjelang maghrib, Aisyah mengambil wudhu. Ia sudah membiasakan diri salat tepat waktu. Setelah azan berkumandang, ia menyiapkan sajadah dan mukena, lalu salat di ruang tengah. Di sela bacaan, ia tak sadar Bu Marni berdiri di balik tirai, memperhatikannya dari sudut gelap ruangan. Wajah Bu Marni tampak keras, sorot matanya tajam dan penuh kemarahan. "Solat, solat, solat terus. Mau nyihir siapa kau di rumahku?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Malam itu, Raffi belum pulang. Ia mengabari Aisyah lewat pesan singkat bahwa ia harus lembur menggantikan rekan kerjanya di bengkel. Aisyah mengerti. Ia pun membereskan dapur sendirian, lalu masuk ke kamar dan tidur lebih awal. Tapi malam itu,
Mimpi buruk datang. Dalam tidurnya, Aisyah melihat dirinya sedang salat. Tapi sekelilingnya merah menyala. Sajadah yang ia gunakan mendadak membara. Langit-langit rumah dipenuhi jelaga. Dari arah dapur muncul sosok perempuan tua berpakaian serba hitam, membawa ember besar yang meneteskan cairan gelap. Cairan itu disiramkan ke tubuh Aisyah yang sedang rukuk. Aisyah terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin, napasnya terengah. Jam menunjukkan pukul 2:37 dini hari. Ia duduk dan menarik napas panjang. Tapi kemudian terdengar suara langkah pelan dari arah dapur. Lambat, menyeret, dan berhenti tepat di balik pintu kamarnya. Aisyah menahan napas. Jantungnya berdegup keras. Tok, tok, tok. Suara pintu. 3 ketukan pelan di pintu. Ia mendekat, berusaha menenangkan diri, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Tapi tidak ada siapa-siapa. Yang tertinggal hanya bau anyir yang menusuk hidung. Bau seperti air, comberan, atau darah. Pagi itu, mentari tertutup awan kelabu. Udara lembab menyelimuti desa Karangjati, membawa hawa muram yang menggantung di udara. Aisyah bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena kurang tidur. Mimpi semalam masih terekam, jelas sajadah yang terbakar. Perempuan tua berpakaian hitam, dan cairan busuk yang disiram ke tubuhnya saat salat. Ketukan pintu kamar tadi malam. Langkah menyeret dari arah dapur, dan bau anyir itu. Semuanya terasa terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Aisyah duduk di pinggir ranjang, menatap telapak tangannya yang dingin. Ia belum berani membuka pintu kamar. Jam dinding menunjukkan pukul 5:23 dini hari. Dari luar, samar-samar terdengar suara ayam berkokok dan azan subuh dari masjid kecil di ujung jalan. Suara yang biasanya menenangkan, kini justru terasa jauh dan asing. Setelah menarik napas dalam-dalam, Aisyah akhirnya membuka pintu. Dapur masih gelap. Ia menyalakan lampu. Lantai dapur tampak kering. Tidak ada bekas air seperti yang ia lihat semalam. Lemari tua di sudut ruangan juga tertutup rapat. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada ember. Tidak ada bau busuk. Namun, ada satu hal yang berbeda. Sajadah yang semalam ia lipat dan simpan di rak, kini sudah terbentang kembali di ruang tengah. Aisyah tertegun. Dadanya sesak. Ia yakin benar sudah melipat dan menyimpannya, tapi sekarang terbentang rapi, menghadap kiblat, seolah siap digunakan kembali. Ya Allah, bisiknya, seraya menahan gemetar. Langkah kakinya perlahan menuju sajadah itu. Tak ada debu, tak ada noda, tapi entah kenapa, ia merasa benda itu sudah disentuh oleh sesuatu yang bukan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sendok jatuh dari arah dapur. Klang! Aisyah menoleh. Tubuhnya kaku. Dengan hati-hati, ia melangkah ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas meja, sendok yang semalam ia cuci bersih, kini sudah jatuh ke lantai. Dan di sampingnya ada cangkir teh yang belum ia lihat sebelumnya. Bukan miliknya. Bukan milik suaminya. Cangkir itu berdebu dan berkarat di bagian bibirnya. Langkah kaki pelan terdengar dari arah pintu belakang. Aisyah hampir menjerit saat tiba-tiba terdengar suara langkah lain dari ruang depan. Loh, kamu udah bangun? Suara itu terdengar berat. Suara Bu Marni. Aisyah menoleh. Sedikit lega, Bu Marni berdiri di ambang pintu ruang tengah. Wajahnya seperti biasa, datar, tanpa senyum. Tapi ada sesuatu dalam matanya, seperti bekas begadang atau tidak tidur sama sekali. Maaf Bu, saya dengar ada bunyi. Tadi ada sendok jatuh. Ini saya bersihkan. Bu Marni
memandangi meja makan tanpa bicara. Lalu, tanpa menyentuh apapun, ia berkata datar, "Kalau habis salat, sajadahnya jangan ditinggal sembarangan." Aisyah menelan ludah. "Saya tadi sudah simpan, Bu." Bu Marni hanya menatap tajam, tidak menjawab. Pagi hari berlalu dengan suasana dingin. Aisyah menyiapkan sarapan, sementara Bu Marni mengupas singkong di teras belakang. Sepanjang pagi, mereka nyaris tidak berbicara. Raffi belum pulang, katanya masih harus bantu servis motor dinas desa. Saat mencuci piring, Aisyah memperhatikan dinding dapur yang berjelaga. Bagian atasnya menghitam, seperti pernah terkena api. Ia belum sempat memperhatikannya kemarin, tapi sekarang bekas itu tampak lebih jelas, seolah menguatkan mimpi yang ia alami semalam. Menjelang siang, hujan turun perlahan. Angin meniup daun-daun mangga tua di halaman belakang. Aisyah duduk di dekat jendela, menghangatkan diri dengan jaket tipis. Dari balik tirai, ia melihat Bu Marni berdiri diam di bawah pohon mangga tua, basah kuyup, tidak bergerak. "Bu, itu hujan." Aisyah keluar menghampiri Aisyah, namun saat sampai di pekarangan, tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke sekeliling. Kosong. Halaman lengang. Hanya ada suara air hujan yang menetes dari genteng. Aisyah berlari masuk ke rumah. Tapi saat membuka pintu dapur, Bu Marni sudah ada di dalam, sedang mengaduk air di dalam baskom besar. Wajahnya basah, entah karena air atau keringat. "Kamu tadi manggil siapa?" tanya Bu Marni tanpa menoleh. Aisyah tercekat. "Tadi saya lihat ibu di luar, berdiri di bawah pohon." Bu Marni menoleh pelan. "Kamu jangan suka lihat yang enggak-enggak. Rumah ini tua, banyak bayangan." Aisyah terdiam. Kata-kata itu menancap di pikirannya. Banyak bayangan. Malam hari, hujan masih turun. Raffi belum juga pulang. Listrik sempat padam sebentar, lalu menyala lagi. Tapi nuansa rumah sudah berubah sejak sore tadi. Terlalu senyap, terlalu dingin. Aisyah mengambil wudhu. Ia berniat tetap salat maghrib seperti biasa. Meski rasa takut merayap, ia tidak ingin imannya goyah. Ia percaya bahwa salat adalah pelindung terbaik. Saat rukuk di rakaat kedua, terdengar suara lantai berderit dari arah ruang belakang. Krek, krek. Aisyah menahan napas. Tapi ia tidak menghentikan salatnya. Sujud pertama, sujud kedua. Ketika ia duduk tahiyat akhir, terdengar suara air tertumpah. Blur Aisyah menyelesaikan salatnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh perlahan. Di belakangnya, sajadahnya basah. Air hitam merembes dari arah lemari kayu tua. Dan dari balik lemari, terdengar desahan panjang. "Ah, pergi, kau." Aisyah berdiri dengan tubuh gemetar. Ia mundur pelan. Baru ingin melangkah ke kamar ketika, tok, ketukan itu datang lagi. Kali ini, dari dalam lemari tua. Aisyah duduk gemetar di pojok kamar. Nafasnya tercekat. Tubuhnya dingin seperti es. Tapi suara itu, tok, 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 belum juga berhenti. Aisyah memejamkan mata. Ia berdoa dalam hati, berusaha menenangkan diri. Tapi suara itu justru semakin nyaring. Menggelegar seperti palu godam, menghantam kayu tua. Tok, tok, tok. Sumbernya kini jelas. Dari lemari jati tua di ruang tengah. Lemari besar dengan ukiran bunga yang sudah kusam, berdiri di sudut ruangan yang remang, menghadap langsung ke kamar Aisyah. Aisyah menahan napas. Gagang lemari itu bergerak pelan, lalu terdiam. Tapi tiba-tiba, buka. Suara parau itu terdengar dari dalam. Suara perempuan tua, serak, dan penuh kemarahan. Aisyah tersentak. Ia mundur tergesa, menabrak kursi kecil. Suaranya berdentang keras. Bruk, beberapa barang di atasnya jatuh ke lantai.
pecah. Aisyah membekap mulut, napasnya putus-putus. Tok, 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 kali ini lebih pelan. Seperti ketukan orang yang tahu korban sudah ketakutan. Menikmati rasa takut itu. Tiba-tiba, apa-apaan ini? Terdengar suara keras dari arah dapur. Aisyah menoleh. Bu Marni berdiri di ambang pintu. Mengenakan daster lusuh, warna coklat gelap, rambutnya setengah terurai, dan wajahnya tampak sangat kesal. Berisik malam-malam. Kau pikir rumah ini pasar? Aisyah tergagap. Tubuhnya masih gemetar. Tadi. Ada suara, Bu. Dari lemari itu. Bu Marni menyipitkan mata. Berjalan pelan ke ruang tengah, tanpa memperhatikan Aisyah lagi. Ia berhenti di depan lemari, menatapnya sebentar. Lalu menoleh cepat ke arah Aisyah. Lemari, jangan halu kamu ya. Sudah malam. Jangan bawa-bawa setan. Kau pikir rumah ini angker? Aisyah tak bisa menjawab. Suaranya tercekat. Tolong jangan buit-buit. Alasan karena kamu ceroboh menjatuhkan barang. Kalau kamu takut tinggal di sini, bilang dari awal. Bu Marni menatapnya tajam. Lalu berbalik menuju dapur. Suaranya masih terdengar. Saya tidak butuh menantu yang penakut dan sok alim. Langkah kakinya menjauh. Tapi Aisyah masih berdiri mematung. Napasnya belum stabil. Ia menoleh ke arah lemari. Pintunya sedikit terbuka sekarang. Padahal tadi tertutup rapat. Dan di balik celahnya, seperti ada sesuatu yang mengintip dalam gelap. Pagi datang dengan malas. Cahaya matahari menembus sela-sela dinding kayu rumah itu, menciptakan guratan cahaya yang pucat di lantai. Tapi udara dingin tetap menggantung di ruang tengah, seolah malam belum benar-benar pergi. Aisyah membuka mata dengan lingkaran hitam di bawahnya. Ia tak benar-benar tidur. Sepanjang malam hanya terduduk di pojok kamar, berselimut ketakutan sambil terus membaca zikir dalam hati. Begitu mendengar suara ayam berkokok dari halaman, ia baru berani keluar. Langkahnya hati-hati. Rumah itu masih sepi, tak ada suara Bu Marni. Hanya suara detak jam tua dan desis angin dari sela jendela. Ia berjalan menuju lemari tempat suara itu berasal malam tadi. Jantungnya masih berdebar, tapi rasa penasaran mendorongnya. Celah pintu lemari itu masih sedikit terbuka. Pelan-pelan, ia tarik daun pintunya. Lemari itu kosong, tak ada apa-apa kecuali lipatan kain batik tua dan botol minyak kayu putih. Namun, di dasar lemari, ia melihat sesuatu. Sajadahnya, sajadah yang ia pakai salat maghrib kemarin. Harusnya sudah ia lipat dan simpan. Tapi kini, sajadah itu basah kuyup, seperti direndam air. Aisyah mendekat, menyentuhnya dengan ujung jari. Bau anyir langsung menyergap hidungnya. Bukan hanya basah, ada cairan kehitaman menempel di permukaan kain. Mirip darah yang sudah mengering. Ia langsung berdiri, menahan napas, tangannya gemetar. Ia tak berani membawa sajadah itu kembali. Ia hanya memejamkan mata sejenak, lalu mundur perlahan dan menutup lemari. Tapi saat berbalik, Bu Marni sudah berdiri di ambang ruang tengah. Wajahnya seperti biasa, datar, tajam, tanpa senyum. Kau ngapain berantakin isi lemari itu? Suaranya datar, tapi mengandung ancaman. Aisyah terkejut, hampir tersandung karpet. Saya cuma mau ambil sajadah saya, Bu. Tadi malam lupa saya bawa masuk. Jawabnya terbata. Bu Marni menghela napas panjang, lalu mendekat. Ia memandang sajadah yang ada di lemari, lalu melirik tajam ke arah Aisyah. Kamu mimpi aneh ya semalam? Aisyah terdiam, matanya menatap lantai. Di rumah ini, jangan percaya mimpi, apalagi kalau kau terlalu sering salat malam. Lanjut Bu Marni. Matanya menatap langsung ke dalam mata Aisyah. Makin kamu deket sama langit, makin banyak yang dari bawah tanah datang nyamperinmu. Aisyah
menahan napas ucapan itu. Aneh. Tapi Bu Marni segera berbalik dan berjalan ke dapur, seperti tak pernah mengatakan apa-apa. Aisyah berdiri kaku di tempat, pikirannya kalut di rumah ini. Semakin ia berusaha mendekatkan diri pada Allah, Tuhan semesta alam, semakin banyak gangguan yang datang. Tapi ia tak ingin menyerah. Ia menggenggam sajadah yang masih basah, lalu membawanya ke kamar, ditaruhnya di jendela untuk dijemur. Tapi tak lama kemudian, saat ia kembali dari dapur, sajadah itu sudah kering. Kering sempurna. Padahal belum 5 menit. Aisyah menatapnya dengan bulu kuduk meremang. Matanya berkaca-kaca. Rumah ini bukan hanya sunyi, tapi sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang ia duga. Rumah ini bukan hanya sunyi, tapi sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang ia duga. Dan Aisyah bisa merasakannya. Bukan hanya di pikirannya tapi di kulitnya, di dadanya, di sela-sela napasnya yang berat. Sejak pertama menginjakan kaki di rumah ini, ia sudah merasa disambut oleh keheningan yang bukan sekadar kesepian, melainkan keheningan yang menelan suara, menyedot energi, dan mengintai dalam diam. Aisyah duduk di ujung ranjang, tangannya menggenggam ujung sajadah yang kini telah kering sempurna. Terlalu sempurna, tak masuk akal. Bahkan sinar matahari pun belum cukup kuat menembus kaca jendela kamar. Ia memandangi permukaannya. Ada noda samar, seperti bayangan bekas jemuran basah. Tapi baunya telah hilang, seolah tidak pernah ada bau anyir sebelumnya. Pikirannya berputar. Apakah ia terlalu lelah? Apakah pikirannya bermain-main karena tekanan? Ataukah ada hal yang memang tak bisa dijelaskan dengan logika? Di tengah lamunannya, matanya menangkap sesuatu. Sebuah benang merah kecil, seperti potongan kain, tersangkut di sudut sajadah. Aisyah menariknya pelan. Saat ia periksa lebih dekat, benang itu ternyata bukan dari sajadah, tapi dari kain mori, sejenis kain yang biasa digunakan untuk membungkus jenazah. Tubuh Aisyah langsung merinding. Ia meletakkan benang itu di atas meja, lalu bangkit untuk mengambil air wudhu. Tapi saat ia melangkah ke kamar mandi, suara kursi diseret terdengar dari ruang makan. Aisyah menoleh cepat. Siapa? Bukankah Bu Marni tadi berada di dapur? Tapi suara itu bukan berasal dari sana. Perlahan, ia mendekat ke ruang makan. Tak ada siapapun, tapi piring makan dan gelas di atas meja kini sudah tertata rapi. Padahal Aisyah yakin betul, ia belum menyiapkan apapun pagi ini. Seketika suara langkah terdengar dari arah belakang. Aisyah membalikkan badan. Bu Marni muncul dari arah dapur, membawa sepiring singkong rebus. Kalau sudah selesai ngelamun, bantu rapikan meja, ucapnya dingin. Atau kamu pikir di rumah ini semua bisa beres sendiri? Aisyah menunduk. Maaf Bu, saya berhenti minta maaf. Lakukan saja yang harus kamu lakukan. Tanpa menunggu, Bu Marni meletakkan singkong itu di atas meja dan berjalan pergi ke teras depan. Aisyah berdiri membisu. Senja kembali menuruni langit Karangjati. Awan-awan jingga membentang di cakrawala. Tapi sinar matahari tak pernah bener-bener membuat rumah Bu Marni terlihat hangat. Seperti biasa, suasana di dalam rumah tetap muram, temaram, dan penuh bayangan panjang dari tiang dan jendela kayu yang sudah tua. Raffi belum pulang. Ini malam ketiga, ia harus lembur. Aisyah tak ingin mengeluh. Meski jauh di lubuk hatinya, ia sangat berharap suaminya ada di rumahannya untuk menjadi saksi bahwa semua yang ia rasakan bukan hasil pikirannya sendiri. Menjelang maghrib, Aisyah mengambil air wudhu. Kali ini ia memutuskan salat di kamar, berharap lebih tenang dan tak lagi menimbulkan keributan seperti malam sebelumnya. Namun, baru saja ia hendak menggelar sajadah di dekat ranjang, ia terhenti. Sebuah lilin kecil menyala di sudut meja rias tua, di depan cermin besar yang mulai kusam dimakan usia. Aisyah membeku. Napasnya
tersangkut di tenggorokan. Ia tidak pernah menyalakan lilin itu. Bahkan, tidak pernah menyentuh meja rias itu sejak pertama tinggal di kamar ini. Tapi kini, api kecilnya menyala tenang, nyaris tidak bergoyang. Seolah ada yang menunggunya untuk datang dan melihat. Ia mendekat dengan langkah pelan. Lilin itu tua berwarna krem, dengan sumbu hitam dan bekas tetesan leleh di sisinya. Bukan lilin baru. Dan yang lebih aneh, ia menyala tanpa suara, tanpa aroma, tanpa pemilik. Aisyah menunduk, meniupnya pelan. 1 kali, 2 kali. Api tidak padam. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan sedikit air dari gelas di meja. Api pun akhirnya mati dengan bunyi kecil seperti mendesis. Tapi seketika itu juga, cermin di belakang lilin berembun, seperti terkena embusan napas seseorang yang sangat dekat. Dan dalam embun itu, perlahan-lahan muncul goresan samar. Huruf demi huruf, terbentuk dengan gerakan seperti dicoret oleh jari tak kasat mata. Jangan sholat di sini. Aisyah mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya membelalak, dingin menjalar dari tengkuk ke ujung jari. Ia memalingkan muka, mencoba tak percaya, namun saat menoleh kembali tulisan itu masih di sana. Jelas, tegas, mengancam. Ia menjerit kecil, lalu berlari keluar kamar. Sajadah masih tergenggam erat. Ia nyaris terjatuh di ambang pintu karena langkahnya yang terburu. Ruang tengah terasa lebih aman. Meski tetap sunyi, ia menggelar sajadah di dekat jendela, lalu menghadap kiblat. Tapi hatinya masih bergemuruh. Tubuhnya dingin, entah karena ketakutan atau firasat. Baru saja ia mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Aisyah sontak berdiri. Pintu depan terbuka keras. Aisyah sontak berdiri. Dari balik pintu, Bu Marni masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya serius, membawa seikat daun sirih, bunga melati kering, dan ranting kecil dalam nampan rotan. Pakaiannya kebaya tua berwarna coklat gelap, rambut disanggul longgar, dan kakinya masih beralas bakiak kayu yang menimbulkan suara keras di lantai kayu. Aisyah terdiam. "Bu, dari mana?" tanyanya dengan suara rendah. Bu Marni tidak menjawab. Ia meletakkan barang-barang itu di atas wadah tanah liat tua yang berada di sudut rumah. Lalu, dengan cepat, ia menyalakan sumbu kering menggunakan korek batu. Asap pekat mengepul, bau khas terbakar paduan sirih, melati, dan kayu kemenyan menyebar cepat memenuhi ruang tengah. Aisyah mundur 1 langkah. "Bu, itu untuk apa?" Bu Marni menoleh pelan, sorot matanya tajam, wajahnya kaku. Lalu ia berkata pelan, dingin, "Untuk membungkam yang sudah lama tinggal di rumah ini, supaya nggak mengganggu orang baru. Apalagi yang doyan salat sendirian di kamar." Aisyah tercekat. Tenggorokannya kering, tak mampu menjawab. Bu Marni kembali menghadap asap yang mulai membumbung. Tangannya meraih seikat bunga kering, lalu melemparkannya ke bara api. Letupan kecil terdengar. Kemudian, ia bicara lagi, namun kini lebih lirih. Seperti gumaman untuk dirinya sendiri. Atau untuk sesuatu yang tak terlihat. "Mereka nggak suka suara ayat, terlalu terang untuk tempat segelap ini." Aisyah menatap wajah Bu Marni. Wajah itu dingin, namun menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kebencian. Menyimpan rahasia, menyimpan ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah sadar, Bu Marni bukan hanya menjadi penghuni rumah ini. Ia bagian dari misterinya. Pagi menjemput rumah tua itu tanpa sapaan. Matahari naik pelan di balik perbukitan desa Karangjati. Namun sinarnya seolah enggan menyentuh pekarangan rumah Bu Marni. Kabut tipis menggantung di antara pohon mangga tua dan rumpun bunga kertas yang tak lagi mekar. Aisyah duduk di dapur, menatap air mendidih dalam panci kecil. Uapnya menari pelan ke udara, tapi hatinya tidak ikut hangat. Malam tadi kembali menghadirkan mimpi buruk, bukan hanya mimpi,
tapi lebih seperti penglihatan. Ia merasa seperti dihisap ke dimensi lain saat tidur, lalu dikembalikan dalam tubuh dengan perasaan yang lebih kosong daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, ia berjalan di rumah ini, rumah yang sama, tapi tak ada cahaya. Semua berwarna kelam. Ia masuk ke dapur, lalu terdorong oleh angin tak kasat mata ke arah gudang. Di sana, ia melihat sosok perempuan renta duduk di dalam kegelapan, memeluk boneka kain yang dipenuhi jarum-jarum kecil. Perempuan itu menatapnya dengan mata hitam kelam. Dan saat Aisyah mendekat, perempuan itu berbisik, "Jangan buka sebelum waktunya." Aisyah terbangun dengan peluh dingin. Tapi yang membuatnya ngeri bukan mimpi itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ia terbangun dalam posisi duduk tepat di depan pintu gudang, tanpa tahu bagaimana ia sampai ke sana. Pagi itu, suara langkah menyeret terdengar dari lorong. Bu Marni muncul dari balik bayangan, mengenakan daster hitam tua yang terlihat seperti belum pernah dicuci selama seminggu. Rambutnya diikat acak-acakan, wajahnya kusut tanpa riasan sedikit pun, dan tatapannya seperti orang yang tidak tidur semalaman. Aisyah bangkit dengan cepat. "Mau saya buatkan teh, Bu?" Bu Marni tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursi rotan dekat jendela dapur, memandangi luar rumah dengan pandangan kosong. Tapi Aisyah bisa menangkap sesuatu di mata itu, bukan hanya kebosanan, tapi ketegangan. Ketakutan yang tak pernah benar-benar reda. Lalu, tanpa aba-aba, terdengar suara pelan. Cekrek, daun pintu gudang di belakang dapur bergerak. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Aisyah berdiri. Gudang itu selama ini selalu tertutup, bahkan terkunci. Aisyah menoleh. Celah kecil di pintu itu tampak seperti mulut yang hendak membuka rahasia. Pelan-pelan, ia melangkah mendekat, ingin menutup pintunya. Namun sebelum tangannya menyentuh kenop, "Jangan pernah buka gudang itu." Suara Bu Marni meledak seperti petir. Aisyah tersentak mundur, hampir menjatuhkan cangkir di tangannya. Ia menoleh dan melihat Bu Marni berdiri dengan wajah panik untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah itu. Raut Bu Marni menunjukkan emosi yang benar-benar intens. Saya cuma mau menutup pintunya, Bu. Enggak ada yang cuma di rumah ini, Aisyah. Semua pintu punya alasan kenapa harus tertutup." Aisyah terpaku. Ada getaran di suara Bu Marni. Bukan hanya marah, tapi takut. Setelah hening beberapa saat, Bu Marni menarik napas berat dan kembali duduk, membuang wajahnya keluar jendela. "Rumah ini bukan rumah biasa," katanya lirih. "Suara bisa membangunkan mereka." "Mereka siapa, Bu?" tanya Aisyah dengan suara nyaris tak terdengar. Bu Marni tak menjawab. Matanya menatap jauh ke halaman belakang. Siangnya, Aisyah memberanikan diri menyapu dekat pintu gudang, tapi matanya terus tertuju pada celah di bawah pintu itu. Ada cairan menetes lendir kental berwarna hitam pekat, seperti darah yang sudah membeku. Bau menyengat menusuk hidungnya. Ia lap dengan kain pel, tapi kain itu malah berubah warna dan menimbulkan rasa gatal di tangannya. Ia segera mencuci tangan dengan sabun, namun rasa geli itu bertahan berjam-jam. Ketika ia sedang mencuci kain itu di kamar mandi belakang, ia menemukan benda aneh di ember cucian. Seutas rambut panjang beruban, kusut, dan terjerat seperti gulungan benang. Aisyah mengerutkan dahi. Ia sendiri berhijab dan tidak pernah mencuci pakaian dengan rambut seperti itu. Ia memandangi rambut itu, dan entah kenapa, dadanya mendadak sesak. Ia buang rambut itu ke tong sampah. Tapi saat berbalik, bayangan hitam melintas di cermin di belakangnya sekejap. Namun cukup jelas, sosok perempuan tua berdiri dengan punggung membungkuk, mengenakan kerudung hitam. Malam datang, membawa sunyi yang lebih berat dari biasanya. "Raffi belum pulang lagi?" "Lembur," katanya. Aisyah duduk di kamar
sambil membaca Al-Quran pelan. Tapi setiap ayat yang dibaca seolah diredam oleh keheningan rumah. Lalu, suara itu datang. Pelan, dari arah dapur. Aisyah menegakkan tubuh. Ia menutup musyafnya, menahan napas. Suara itu terulang. Kali ini lebih cepat, lebih keras. Ia bangkit dan membuka pintu kamar, mengintip ke arah dapur. Gelap, hanya sinar temaram dari lampu gantung yang menggantung di tengah ruangan. Aisyah berjalan pelan mendekat. Dan suara itu makin keras. Kali ini disertai suara garukan. Seperti kuku menyeret di balik kayu. Aisyah berhenti tepat di tengah dapur. Suaranya meledak, membuat Aisyah hampir terjatuh. Ia menoleh ke arah pintu gudang. Perlahan, kenop pintu itu berputar sedikit. Seketika itu juga, Bu Marni muncul dari lorong samping dengan wajah gelap dan sorot mata menyala. "Apa kamu yang buat berisik itu?" bentaknya. Tajam. "Saya dengar suara, Bu. Dari gudang. Kamu ini." "Ya, rumah ini bukan buat main-main. Kamu mau apa?" "Hah?" Bu Marni mendekat dengan wajah keras. Dan kali ini, Aisyah bisa melihat uret-uret di lehernya menegang. Tapi kemudian, Bu Marni berhenti di depan pintu gudang. Wajahnya berubah. Sorot matanya tidak lagi marah, tapi takut. Ia tempelkan telinganya ke daun pintu. Dari dalam, terdengar desahan lirih, seperti orang tua yang kehabisan napas, atau lebih tepatnya, sesuatu yang sedang bangkit dari tidur panjangnya. Bu Marni berbisik pelan, "Sudah kubilang, jangan bangunkan mereka." Aisyah mematung. Dalam diam, ia menyadari satu hal. Rumah ini bukan hanya sunyi, tapi sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang ia duga. Aisyah mematung. Dalam diam, ia menyadari satu hal. Rumah ini bukan hanya sunyi, tapi sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang ia duga. Seolah firasatnya disambut oleh semesta, lampu di dapur berkedip pelan. Sekilas, bayangan seperti tangan kurus dengan jari panjang tampak melintas di permukaan dinding. Aisyah menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa di sana. Hanya tembok tua yang lembab dan bercak jamur yang membentuk pola aneh, nyaris seperti wajah manusia yang sedang menjerit. Bau anyir kembali tercium, kali ini lebih pekat, menyesakkan, entah dari mana asalnya. Tapi terasa dekat, seperti darah basi yang menempel di sesuatu yang tidak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun. Bu Marni masih berdiri di depan pintu gudang. Kaku, seolah menyimak sesuatu yang hanya bisa ia dengar. Telinganya menempel di daun pintu, dan wajahnya pucat lebih pucat dari biasanya. Matanya tak lagi marah, melainkan kosong, seperti tersedot ke dalam sesuatu yang jauh, dalam, dan menakutkan. Aisyah ingin bicara, ingin bertanya, tapi bibirnya keluh. Lalu perlahan, ia melihat tangan Bu Marni gemetar, dan bibirnya bergerak. Ia mulai melafalkan sesuatu, seperti doa, tapi bukan doa yang Aisyah kenal. Kata-katanya asing, lidahnya seperti menggulung dalam bahasa yang tak manusiawi. Suaranya pelan, namun berdengung di telinga Aisyah. Sakanah, marul, jib, nakal, asfa. Nakal, asfa. Tubuh Aisyah bergidik. Ia mundur selangkah. Napasnya mulai tak teratur. Hatinya menjerit, tapi tubuhnya tak mau bergerak lebih jauh. Seolah sesuatu menahannya di tempat itu, memaksanya menyaksikan adegan yang tak ia pahami. Namun terasa sangat salah. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Bu Marni membalikkan badan perlahan. Matanya menatap Aisyah, namun pandangannya seperti tembus. Bukan melihat Aisyah sebagai menantu, tapi seolah ia sedang menatap sesuatu di balik punggung Aisyah. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa.
Mereka sudah bangun, bisik Bu Marni. Lalu ia berjalan pergi, begitu saja, meninggalkan Aisyah dalam diam yang mencabik. Hanya suara jam tua yang berdetak di ruang tengah, menghitung detik menuju malam yang akan lebih panjang dari biasanya. Dan dari balik pintu gudang, terdengar satu suara, pelan, serak, seperti seseorang yang baru belajar bicara setelah bertahun-tahun bisu. Aisyah menoleh dengan mata membelalak. Suara itu memanggil namanya. Pagi datang, tapi cahaya matahari tak membawa kehangatan ke dalam rumah joglo itu. Justru terasa seperti kabut tipis yang menutupi segalanya dingin dan membungkam. Aisyah duduk di pinggir ranjang, memeluk lututnya. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena semalaman tak bisa tidur. Suara dari balik pintu gudang masih terngiang jelas di kepalanya. Aisyah. Ia tidak berani keluar kamar hingga matahari benar-benar tinggi. Setelah menunaikan salat duha, barulah ia membuka pintu perlahan. Lorong rumah itu kosong, tapi hawa dingin masih terasa menggigit kulit. Dan anehnya, aroma anyir semalam masih belum hilang, meski semua jendela sudah dibuka. Di dapur, Bu Marni terlihat duduk di kursi panjang. Tangannya menggelas-gelas kain putih tipis yang entah sejak kapan ia keluarkan dari peti tua di ruang belakang. Wajahnya lebih tenang hari ini, tapi ekspresinya tetap kosong dan tatapannya kosong namun curiga. "Bu, saya buatkan teh hangat ya?" tanya Aisyah pelan, mencoba mencairkan suasana. Bu Marni tidak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan. Matanya tetap tertuju pada kain putih di pangkuannya. Sesekali bibirnya bergumam, seperti orang yang menghitung sesuatu. Aisyah memutuskan masuk dapur dan mulai membuat teh. Tapi saat ia mengambil cangkir dari lemari gantung, sebuah benda kecil jatuh dari sela piring-piring tua. Ia memungutnya sebuah liontin tua berbentuk bulan sabit dengan ukiran halus berbahasa Arab kuno. Bukan ayat, melainkan simbol yang tak ia kenali. Saat ia sentuh, liontin itu terasa hangat, nyaris berdenyut seperti jantung. Tiba-tiba Bu Marni muncul di belakangnya. "Jangan sentuh barang-barang itu," bentaknya dengan nada tajam. Aisyah kaget hingga hampir menjatuhkan cangkir di tangannya. "Maaf Bu, tadi jatuh dari rak." Bu Marni merebut liontin itu dengan kasar, menggenggamnya erat, lalu melangkah cepat ke arah gudang. Ia berhenti tepat di depan pintu, menempelkan liontin itu ke daun pintu kayu yang terkunci, dan dengan lirih kembali menggumamkan kalimat yang tak dimengerti Aisyah. "Sakana, marul, jib." Aisyah menatapnya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu di balik pintu itu. Ia yakin. Dan bukan hanya suara, tapi sesuatu yang mengetahui siapa dia. Beberapa menit kemudian, Raffi pulang lebih awal. Aisyah menyambutnya dengan senyum penuh lega, seperti bertemu dengan jangkar di tengah lautan badai. "Mas, boleh kita bicara?" ucapnya lirih. Mereka duduk di ruang tamu. Aisyah ingin menceritakan semuanya, tapi belum sempat mulutnya terbuka. Bu Marni menyusul mereka dan duduk tanpa diminta. Wajahnya kembali dingin, dan kini ia menatap Aisyah seperti tadi malam tidak pernah terjadi apa-apa. "Kalian pasti lelah. Tidurlah lebih awal malam ini. Di rumah ini, tidur adalah perlindungan," katanya sambil tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Raffi hanya mengangguk, tapi Aisyah membeku. Kata-kata itu, "tidur adalah perlindungan," terdengar lebih seperti peringatan daripada nasihat. Malam pun datang lagi. Aisyah sudah berbaring, tapi matanya menatap langit-langit. Pikirannya tidak bisa tenang. Ia tahu, malam ini suara itu bisa kembali. Dan kalau benar, ia tidak bisa terus diam. Tepat jam 1:33 dini hari, suara itu datang lagi.
Tapi kini, tidak hanya dari balik gudang. Suara itu berasal dari bawah ranjang. Aisyah membeku. Tubuhnya terasa seperti ditindih sesuatu yang berat, dingin, dan tak terlihat. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ia menajamkan pendengaran, berharap itu hanya ilusi, hanya imajinasi, karena terlalu lelah. Tapi suara itu kembali terdengar. Aisyah. Lebih jelas, lebih dekat. Aisyah perlahan menarik selimut hingga ke dagu. Matanya tak berkedip menatap lantai di samping ranjang. Tapi ruangan itu gelap, terlalu gelap. Cahaya dari lampu kecil di pojok kamar seolah tak sanggup menjangkau bagian bawah tempat tidurnya. Dan tiba-tiba, terdengar suara cakaran pelan, seperti kuku yang menoret-nayeret di atas kayu. Berirama, teratur, lalu berhenti. Diam, sunyi. Aisyah menahan napas. Telinganya menangkap sesuatu, bukan hanya suara, tapi aroma. Bau busuk menusuk hidung, seperti kain basah yang disimpan bertahun-tahun. Lalu terdengar lagi. Kau, miliknya. Sekarang, jantung Aisyah hampir meloncat keluar dari dadanya. Ia tak tahan lagi. Dengan satu gerakan cepat, ia turun dari ranjang dan menyalakan lampu kamar besar. Cahaya langsung memenuhi ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apapun. Ia menunduk mengintip ke bawah ranjang dengan tangan gemetar. Jantung Aisyah hampir meloncat keluar dari dadanya. Ia tak tahan lagi. Dengan satu gerakan cepat, ia turun dari ranjang dan menyalakan lampu kamar besar. Cahaya langsung memenuhi ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apapun. Ia menunduk mengintip ke bawah ranjang dengan tangan gemetar. Tiga ketukan keras menghentak dari arah lemari tua di pojok ruangan. Aisyah menoleh. Perlahan, dengan tengkuk yang mulai terasa dingin. Lemari itu tertutup rapat, tapi gagangnya bergerak sendiri. Perlahan terbuka, menampilkan ruang dalam yang gelap dan penuh kain-kain lusuh. Dan di antara lipatan kain tua itu sepasang mata merah, kecil, menyala dalam gelap, menatap Aisyah tanpa berkedip. Kau mirip dia. Suara itu seperti berasal dari lubuk bumi yang paling dalam. Parau, penuh dendam. Aisyah mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengucur di kening. Tapi sebelum ia bisa menjerit, pintu kamarnya terbuka keras. Bu Marni berdiri di ambang pintu. Matanya lebar dan wajahnya seperti tersulut amarah. Kau ini ribut terus malam-malam. Mau rumah ini dihancurkan. Aisyah tak mampu menjawab. Tangannya menunjuk ke arah lemari. Tapi lemari itu sudah tertutup kembali. Seolah tak pernah terbuka. Seolah semuanya hanya imajinasi. Bu Marni menatapnya tajam. Tapi ada sedikit kegelisahan di wajahnya. Ia melangkah masuk. Menatap kamar dengan waspada. Lalu berkata lirih, jangan panggil mereka. Kalau mereka datang, kita semua akan hancur. Kemudian ia membalikkan badan dan pergi begitu saja, meninggalkan Aisyah yang berdiri di tengah kamar gemetar, ketakutan, dan bingung. Matanya masih menatap lemari tua itu. Tapi kini, tak ada apapun yang bisa ia lihat. Hanya bayangannya sendiri, terpantul samar di kaca buram. Tapi di luar kamar, di lorong panjang menuju dapur, samar terdengar tawa kecil. Tawa perempuan, lirih dan menggema, seperti sedang mengejek. Aisyah masih berdiri kaku di tengah kamar. Pikirannya berkecamuk lemari itu. Suara dari bawah ranjang. Dan yang paling mengganggu, tatapan Bu Marni. Bukan hanya marah, tapi takut. Seolah Bu Marni tahu sesuatu. Sesuatu yang tidak boleh disebutkan. Ia menatap pintu kamar yang kini tertutup kembali. Langkah Bu Marni telah menjauh. Tapi gema kata-katanya masih terngiang. Jangan panggil mereka.
Kalau mereka datang, kita semua akan hancur. Siapa mereka? Aisyah terduduk di sisi ranjang, mencoba menenangkan diri. Tapi tak bisa. Rumah ini seperti menyimpan napas kegelapan yang terus mengintai dari setiap sudut. Ia mengingat kembali detail wajah Bu Marni saat itu. Di balik kerut dan sorot sinis, ada ketakutan yang dalam. Bukan ketakutan pada Aisyah, tapi pada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, lebih kelam. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, suara cakaran itu muncul lagi. Kadang dari kolong lemari, kadang dari balik dinding, bahkan sempat terdengar suara anak kecil tertawa pelan. Padahal, rumah ini hanya ditinggali 3 orang. Menjelang subuh, Aisyah baru tertidur. Tapi tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi sedang berjalan di pekarangan rumah. Langit merah darah, pohon mangga tua di sudut halaman menghitam seperti terbakar. Dan dari batangnya menetes cairan hitam pekat. Ia mendekat, dan saat itulah terdengar suara perempuan tua, nyaris seperti bisikan. Dia mengurung kami bertahun-tahun, tapi darah baru sudah datang. Aisyah terbangun mendadak. Matahari belum terbit. Kamar sudah dingin, seperti kamar kosong di musim penghujan. Ia merapatkan selimut dan bangkit perlahan. Kali ini, ia memutuskan untuk mencari tahu. Tidak bisa terus diam. Pagi, hari. Aisyah berjalan ke dapur. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Bu Marni duduk di kursi tua dekat jendela. Tatapannya kosong, menatap keluar. Tapi anehnya, di hadapannya ada semangkuk air kembang. Dan di tangannya menggenggam seikat rambut panjang, hitam, basah. Aisyah terpaku. Tapi sebelum ia bisa bertanya, Bu Marni menoleh pelan. Mata mereka bertemu. Senyum tipis muncul di wajah Bu Marni. Tapi bukan senyum ramah. Kamu nggak boleh terlalu penasaran, Aisyah. Banyak hal di rumah ini. Yang lebih baik, tetap tidur. Aisyah menelan ludah. Saya cuma merasa rumah ini seperti hidup, Bu. Bu Marni berdiri. Perlahan, genggaman rambut itu ia celupkan ke air kembang. Air berubah keruh seketika. Rumah ini memang hidup, tapi bukan untuk semua orang. Apalagi yang terlalu rajin berdoa. Aisyah mundur 1 langkah. Ada nada ancaman di balik kalimat itu. Bu Marni melangkah melewatinya. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berbisik, kalau kau mau selamat, jangan pernah buka ruang bawah tanah. Bahkan, kalau kau mendengar suara memanggilmu dari sana. Aisyah menoleh cepat. Di rumah ini, ada ruang bawah tanah. Detik itu juga, udara di sekelilingnya terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti menyusup masuk ke tulang, menembus kulit, dan meninggalkan rasa gigil yang tak wajar. Aisyah memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menetralisir perasaan yang makin tak nyaman. Dari celah ventilasi di atas dapur, terdengar suara burang-burang berkicau. Tapi anehnya, suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari dimensi lain. Seolah dunia luar sudah tak sepenuhnya terhubung dengan rumah ini. Aisyah menatap mangkuk air kembang di meja. Rambut hitam panjang itu masih mengambang, perlahan terurai dalam air yang kini berubah kehijauan. Hatinya bergemuruh. Ia tahu, ini bukan sekadar kebiasaan atau adat lama. Ini sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, dan mungkin sesuatu yang tidak pernah selesai. Langkahnya kemudian membawanya ke lorong samping, menuju bagian belakang rumah yang belum pernah ia jelajahi. Bagian itu selalu gelap, lembab, dan sepi. Bu Marni pernah bilang, ruangan di sana sudah tak dipakai. Tapi kini, Aisyah merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Lorong itu dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Dinding kayu tua memancarkan bau lembab dan kapuk busuk. Ia menyusuri lorong perlahan, hingga tiba di ujung. Di sana ada sebuah pintu kayu kecil, terkunci dengan rantai karatan dan sebuah gembok tua. Di balik pintu itu, ia bisa merasakan hawa panas yang keluar samar-samar, bertentangan dengan dinginnya pagi. Aisyah mendekat,
Dan saat hendak menyentuh gagang pintu, sebuah bisikan terdengar tepat di telinganya. Pelan, seperti desir angin, tapi jelas. Jangan buka, nanti mereka bangun. Aisyah tersentak, ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak kencang, tangannya gemetar, tapi ia tetap berdiri di depan pintu itu. Tiba-tiba, dari balik celah bawah pintu, mengalir setetes air hitam pekat seperti tinta. Lalu 2 tetes, lalu mengalir, membentuk garis tipis menuju kakinya. Bau anyir menyeruak kuat. Bau itu sama, seperti yang pernah ia cium di malam ketika pintunya diketuk. Aisyah mundur selangkah, tapi sebelum ia sempat lari, suara keras terdengar dari balik pintu. Pintu itu bergetar hebat, seolah ada yang menghantamnya dari dalam. Suara gemeretak rantai terdengar. Gembok tua itu menggoyang sendiri. Aisyah lari. Dengan langkah gemetar dan napas tersengal, ia kembali ke kamarnya. Tapi saat menutup pintu dan bersandar di baliknya, ia melihat satu benda tergeletak di atas sajadahnya. Sebuah kalung tua. Liontinnya berbentuk segitiga dengan simbol tak dikenal dan masih basah. Basah oleh cairan hitam yang sama seperti dari balik pintu tadi. Ia tak tahu siapa yang meletakkannya, tapi satu hal kini pasti. Rumah ini tak pernah menginginkannya di sana, tapi juga tidak membiarkannya pergi. Pagi itu, langit mendung. Angin bertiup lirih, seakan menahan sesuatu agar tak keluar dari balik awan. Di ruang tamu, suara jam dinding terdengar lebih lambat dari biasanya, seolah waktu pun enggan bergerak di dalam rumah itu. Aisyah duduk di pinggir ranjang. Matanya sembab, tangannya memegang kalung segitiga yang semalam tiba-tiba muncul di atas sajadahnya. Ia mencoba memahami apa makna simbol itu, namun yang lebih mengganggu adalah bagaimana kalung itu bisa berada di sana dan kenapa basah oleh cairan hitam. Ia ingin bertanya pada Raffi, tapi Raffi sudah berangkat subuh-subuh. Dipanggil mendadak ke bengkel untuk urusan servis mobil juragan desa. Tanpa sempat sarapan, tanpa sempat menanyakan kabar istrinya, Aisyah menatap pintu kamar. Sudah pukul 8 pagi. Tapi rumah ini tetap sunyi. Terlalu sunyi. Ia tahu Bu Marni biasanya ada di dapur jam segini, tapi tidak hari ini. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar kamar. Lorong rumah panjang dengan lampu gantung yang mulai berdebu. Setiap langkah terasa seperti memasuki ruang yang berbeda. Ruang yang tak sepenuhnya berada di dunia ini. Dari kejauhan, terdengar suara berdesis, seperti bisikan atau nafas yang tertahan. Aisyah mengikuti sumber suara itu, menuju ruang tengah. Dan di sana Bu Marni. Wanita itu berdiri membelakangi jendela. Cahaya matahari menyilau dari balik punggungnya, membuat sosoknya tampak seperti bayangan hitam. Ia memegang sesuatu di tangannya. Kain putih, seperti mukena, tapi penuh bercak kehitaman. Aisyah mematung. Bu, itu? Tanyanya pelan. Bu Marni menoleh perlahan. Tatapannya kosong, tapi penuh penekanan. Wajahnya pucat, dan di bawah matanya tampak sembab seperti kurang tidur berhari-hari. Kamu tidur di mana semalam? Tanya Bu Marni datar. Di kamar, Bu. Ada yang mengganggu? Potong Bu Marni. Cepat. Aisyah ragu menjawab. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Ada suara dari bawah ranjang. Dan sesuatu muncul di sajadah saya. Bu Marni mendekat. Suaranya pelan, tapi dingin. Dengar baik-baik, Aisyah. Rumah ini tidak sembarangan. Apa yang kamu bawa masuk bisa membuat mereka marah. Mereka? Aisyah menatap penuh tanda tanya. Yang lebih dulu tinggal di sini. Yang selalu aku jaga agar tidak mengganggu siapapun, asal tidak ada yang mengusik. Aisyah mundur satu langkah. Tubuhnya menegang, kini segalanya makin jelas. Semua perlakuan aneh, semua tatapan dingin, sindiran, dan larangan Bu Marni
bukan sekadar benci, tapi karena ia sedang menjaga sesuatu, dan mungkin kini ia merasa Aisyah mengganggu keseimbangan yang sudah ia rawat selama ini. Bu, saya tidak berniat mengusik siapapun. Suara Aisyah bergetar. Saya hanya ingin ibadah, salat di rumah ini. Membersihkan yang kotor. Tiba-tiba Bu Marni menatap tajam. Wajahnya berubah keras, suaranya naik. Bersih, jangan kau bersihkan rumah ini dengan salatmu, Aisyah. Tempat ini sudah punya penunggunya. Dan mereka tidak suka cahaya. Aisyah terkejut. Inilah untuk pertama kalinya Bu Marni memperlihatkan amarahnya secara terang-terangan. Tidak lagi menyindir. Tidak lagi pasif. Tapi menghardik. Seolah Aisyah benar-benar musuhnya. Nafas Bu Marni memburu. Ia meremas kain di tangannya. Lalu melemparkan mukena itu ke lantai. Kalau kau terus salat di tengah rumah, mereka akan datang. Bukan cuma dalam mimpi, tapi langsung ke tubuhmu. Aisyah menunduk. Tapi hatinya justru menguat. Kini ia tahu, rumah ini menyimpan lebih dari sekadar luka masa lalu. Rumah ini menyimpan ikatan antara arwah yang belum tenang dan penjaga yang menolak melepaskannya. Dan bisa jadi, kalung segitiga itu bukan hanya peringatan, tapi simbol bahwa Aisyah sedang dipilih atau diuji. Like kalau kisah ini menyentuh hatimu. Komen pendapatmu di bawah. Dan subscribe sekarang juga supaya nggak ketinggalan kisah nyata berikutnya di GW Channel.